Menjadi wirausahawan kreatif. Menjadi seorang entrepreneur bergantung pada pola pikir seseorang. Pola pikir yang bisa menggerakkan seseorang untuk bisa mencari peluang-peluang yang ada di sekelilingnya. Pola pikir ini yang menggerakkan orang untuk mengambil resiko sehingga mendatangkan ide yang kreatif dan inovatif. Penyebab takut berwirausaha. Yang pertama, tidak berani menantang resiko. Menjadi seorang wirausahawan adalah mereka yang sukses menjadikan resiko menjadi peluang dalam berwirausaha. Yang kedua, tidak memiliki modal. Robert T. Kiyosaki menyatakan bahwa bisnis adalah membangun jaringan. Maka dari itu, dengan jaringan yang baik, seseorang bisa mengembangkan skill, keahlian, bakat, keterampilan, hobi, passion, dan sumber daya yang ia miliki. Yang ketiga, tidak mempunyai bakat dan kemapanan berwirausaha. Bakat seperti halnya dengan keahlian lainnya harus digali, dipelajari, dan dipraktikkan sampai pada akhirnya seseorang akan merasakan bahwa berwirausaha merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan. Yang keempat, tidak mempunyai ilmu untuk mengelola keuangan usaha. Memulai berwirausaha dengan tidak memikirkan pengelolaan keuangan usaha jauh lebih baik daripada hanya memikirkan pengelolaan keuangan usaha dan kemudian takut untuk memulai berwirausaha. B. Mencari ide dan menggali kreativitas. Kreativitas adalah pembiasaan. Kreativitas yang matang merupakan hasil continuously improvement. Kreativitas adalah pemanfaatan teknologi dengan baik. Kreativitas adalah penciptaan produk atau jasa yang unik. Kreativitas adalah salah satu pengalihan resiko. Kreativitas merupakan salah satu pengganti modal usaha. Kreativitas bisa digali dengan diskusi, interaksi, dan brainstorming. Kreativitas membutuhkan objek, maka menjelajahlah. Ide dan gagasan tentang kreativitas harus dicatat. C. Menjunjung tinggi inovasi. Inovasi juga berarti duplikasi, yaitu meniru suatu produk, jasa, dan proses yang ada. Untuk duplikasinya, biasanya seorang entrepreneur memakai prinsip ATM. Yang dimaksud dengan ATM adalah amati, tiru, dan modifikasi. D. Pendorong dan penghambat kreativitas. Penghambat kreativitas diantaranya yaitu sikap negatif, taat pada aturan, membuat asumsi, stres yang berlebihan, takut gagal, berkeyakinan bahwa diri sendiri tidak kreatif, serta terlalu mengandalkan logika. Pendorong kreativitas diantaranya yaitu sikap positif, melanggar aturan, memeriksa asumsi, mampu menyalurkan stres, teknik mengambil resiko, yakin pada diri sendiri bahwa Anda kreatif, serta menggunakan imajinasi dan intuisi. E. Hambatan-hambatan kreativitas. Menurut Renal Kasali, kesalahan beberapa sarjana dalam berkarir adalah ketidaktahuan dan keengganan mereka dalam menggali dan memahami keunikan diri mereka sendiri, serta ketidakmampuan dalam mengatasi hambatan dalam berkreasi. Jenis hambatan: 1. Hambatan persepsi, 2. Hambatan emosi, 3. Hambatan kultural, 4. Hambatan lingkungan, dan yang terakhir, kelima, hambatan intelektual. Bagian F. 5 Forces Model dalam sebuah usaha. 1. Ancaman pendatang baru, Threat of Entry. Profit potensial yang dimiliki oleh seorang wirausahaan akan berkurang. Pendatang baru akan sangat menakutkan ketika mereka bukan pemain baru dalam sebuah usaha dan mereka bukanlah pelaku yang memiliki modal kecil. Akibatnya adalah mereka bisa mengguncang dunia usaha dengan pengalaman dan modal mereka. Bagian kedua, daya tawar penyuplai atau bargaining power of supplier. Supplier adalah penyedia bahan baku untuk usaha yang sedang dijalankan oleh seorang wirausahawan, termasuk juga penyedia tenaga kerja ataupun karyawan yang membantu jalannya usaha. 3. Daya tawar pembeli. Posisi pembeli yang kuat juga menentukan sebuah usaha.
Karena ketika mereka mendesak agar harga diturunkan atau harga tetap dan kualitas dinaikkan akan berdampak pada penurunan profit. Ketika harga diturunkan dan struktur biaya tetap atau kualitas dinaikkan, struktur biaya produksi dan harga tetap, maka pendapatan seorang wirausahawan akan turun. 4. Ancaman substitusi atau threat of substitute. Produk substitusi bukanlah produk yang berkompetisi secara setara atau apple to apple. Karena produk substitusi berbeda dengan produk yang ditawarkan. Akan tetapi, produk substitusi menawarkan fungsi yang sejenis dan mirip dengan cara yang berbeda. Ketika seorang wirausahawan menjual suatu produk atau jasa melebihi plafon harga yang diharapkan oleh pembeli, maka mereka akan beralih kepada pembelian produk atau jasa substitusi yang lain. 5. Persaingan dengan kompetitor. Persaingan akan terjadi ketika pemain dalam usaha sangatlah banyak sekali. Banyaknya pemain usaha dengan diiringi dengan kekuatan dan ukuran yang mirip akan menjadi suatu persaingan yang sangat ketat sekali.